Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, untuk sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Nurul dan Sakti sakit. Oh iya. Surat izinnya ya. Terima kasih. Oke. Sudah siap semuanya untuk memulai pelajaran matematika? Siap, Bu. Oke. Kalian masih ingat nggak sih minggu lalu kita belajar tentang apa? Aturan perkalian dan faktorial. Bisa dijelaskan mungkin tentang aturan perkalian? Contohnya, hasil pada sebuah koin yang didapatkan sebanyak 2 kali. Koin tersebut memiliki 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Maka pada lemparan yang pertama ada 2 kemungkinan yang muncul dilemparkan untuk yang kedua kali. Iya. Bagus sekali, terima kasih Elsa, sudah sangat jelas penjelasannya. Lalu untuk notasi faktorial, ada yang mau mencoba menjelaskan? Ya, silahkan. Faktorial biasanya dilambangkan dengan tanda seru, misal 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1, misal juga 8 faktorial yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Aduh, sudah cerdas-cerdas semua ya berarti ya. Ya, jadi penjelasan yang dijelasin oleh Elsa sama Dwi tadi sudah cukup jelas. Jadi untuk aturan perkalian, jadi misal ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama terjadi sebanyak acara dan kegiatan yang kedua terjadi sebanyak B cara. Maka 2 kegiatan tersebut terjadi sebanyak A kali B cara. Untuk peluangnya, peluang pada kejadian A dan kejadian B yang saling bebas adalah P, A dan B, di mana P A kali PB. Lalu untuk notasi faktorial, definisiannya adalah N faktorial sama dengan N kali N-1 kali N-2 sampai kali 2 kali 1. Dan untuk 0 faktorial sama dengan 1. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang permutasi. Sebelumnya udah ada yang pernah dengar belum? Permutasi itu apa sih? Belum, Bu. Oke, jadi kita hari ini akan belajar tentang permutasi, apa itu permutasi, dan juga rumus umum dari permutasi. Ya, di sini ada nggak yang pengen jadi programmer, membuat aplikasi atau yang bikin game gitu? Oh iya. Jadi untuk materi permutasi ini akan menjadi dasar ilmu kalian sebelum membuat game atau membuat aplikasi. Jadi sebelum membuat itu kalian akan belajar dulu tentang permutasi ini gimana, dan itu akan digunakan selama kalian nanti di dunia kerja. Gitu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Ibu sudah membuat kelompoknya, jadi akan Ibu bagi 4 kelompok. Untuk kelompok pertama ada Feby dan Debbie. Lalu kelompok kedua Efra, Tania dan Nu Amirul. Untuk kelompok 3 Yesenia dan Dwi. Kelompok 4 Elsa dan Indah. Tempat duduknya bagaimana? Ya, silakan pindah untuk duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, Bu. Ya, silakan duduk dengan kelompoknya sekarang. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2. Sudah menerima LKPD semua? Sudah, Bu. Ya, jadi Ibu tadi kan sudah membagikan LKPD-nya yang harus kalian secara berkelompok. Ibu minta mengerjakannya secara berdiskusi ya. Jadi jangan ada yang tidak ikut dalam diskusi. Akan ada 4 topik yang akan kalian kerjakan. Dibagi waktunya sebaik mungkin supaya selesainya nanti tepat waktu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Iya. Waktu untuk diskusinya berapa menit?
Ibu beri waktu 30 menit ya untuk pengerjaan dan diskusi secara berkelompok. Setelah itu nanti Ibu akan menunjuk 2 kelompok yang akan mempresentasikan pengerjaan kalian. Iya. Apa boleh membuka buku? Ya, silakan untuk membuka buku, silakan untuk membuka internet. Asalkan ketika nanti kalian presentasi, kalian bisa menjelaskan dari mana rumus umum itu didapatkan. Jadi yang Ibu lihat di sini tidak hanya hasilnya, tapi juga prosesnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, silakan untuk mengerjakan. Untuk satu permutasi N objek dan N objek yang berbeda itu saya masih bingung bagaimana mengubah gaul depan menjadi faktorial. Coba kalian cek satu-satu. Jadi kan ada dari yang paling bawah dulu deh. Kalian coba dari 2 faktorial itu berapa hasilnya. Lalu 3 faktorial itu berapa hasilnya. 4 faktorial berapa hasilnya dan seterusnya. Nanti akan kalian dapat 24 itu dapatnya berapa faktorial. Untuk kelompok 2 bagaimana? Kan dapat 6 susunan. Kita tahu kan bahwa 6 itu 3 faktorial. Karena dikali 4 orang, maka terbagi dari 4 jadi 1 faktorial atau Boleh dilanjut ya. Lanjut ya. Bisa dilanjut ya. Kamu nggak masuk kalau duduk sini. Oke, sudah selesai semuanya? Ya, waktunya udah habis ya. Silakan dicek lagi pengerjaannya. Apa sudah yakin dengan jawabannya? Kalau sudah, Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan untuk pengerjaan nomor 1 dan nomor 2 ya. sekarang. Ya. Di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama diketahui banyak orang yaitu 4, kemudian banyak kursi 4. Yang ditanyakan adalah berapa banyak susunannya. Yang B kemungkinan tatanan kursi yaitu 4, 3, 2, 1. Dengan aturan perkalian didapat banyak susunan yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 ya. Karena tiap anak duduk tepat di 1 kursi saja. Untuk yang C, pada poin B didapat banyaknya cara untuk susunan tempat mereka adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 yaitu 24 cara sama dengan 4 faktorial. Maka rumus umum permutasi N objek dari N objek yang berbeda adalah P N, N sama dengan N faktorial. Yang kedua akan dibahas oleh teman saya.
Oke, untuk pengerjaan kelompok 1, untuk nomor 1 dan nomor 2, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Iya, Indah. Untuk nomor 2, jawaban kelompok saya itu berbeda dengan kelompok 1. Kelompok 1 tidak diberitahu 11 faktorial itu didapat dari mana. Menurut saya 11 faktorial itu didapat dari 15 kurang 4 faktorial. Untuk yang nomor 2 ini ya? Di bagian ini. Ya, jadi benar sekali. Jadi dari penjelasan Indah, untuk permutasi K objek dari N objek yang berbeda, didapat rumusnya itu N faktorial per N min K faktorial, bukan N faktorial per 11 faktorial, karena pasti berlaku berbeda untuk di kasus yang lain. Terima kasih ya Indah. Untuk kelompok 1, apa-apa, sudah bagus. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Terima kasih dari teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk nomor 3 dan 4 silakan kelompok 2. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang nomor 3, diketahui hanya digit yang akan dibentuk adalah 6. Terus hanya digit yang akan digunakan adalah 3. Ditanyakannya digit 3 sebanyak 2 kali, digit 5 sebanyak 3 kali, digit 2 sebanyak 1 kali. Maka hanya susunan yang dibutuhkan adalah 6, 5, 2, 1, 1, 1. Dengan aturan perkalian, maka didapatkan 6 kali 5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 dengan hasil 6 pelajaran. Dari poin B kita bisa melihat bahwa 60 sama dengan 6 kali 5 kali 2 menghasilkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 sama dengan 6 faktorial per 2 kali 2 kali 3. Maka hasilnya adalah 6 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Maka rumus umum permutasi objek dari beberapa N objek yang sama adalah P N, K1 K2 sampai Kn sama dengan N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial sampai Kn faktorial. Untuk yang nomor 4 akan dijelaskan. Untuk yang nomor 4, dari informasi soal nomor 4, kita bisa mengetahui bahwa banyak orang yang duduk itu ada 4 orang. Mereka duduk di meja bundar. Yang ditanyakan adalah berapa banyak susunan berbeda cara mereka duduk di meja bundar. Dari informasi tersebut kita bisa mempresentasikan dengan gambar. Dari hasil diskusi kami menemukan 6 cara yang kami mempresentasikan dengan gambar, yaitu A, B, C, D. Untuk meja 2 A, B, D, C, dan 3 A, C, D, B, 4 A, C, B, D, 5 A, D, B, C, dan 6 A, D, C, B. Dari poin B ini 6 sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial didapat dari 4 dikurangi 1 faktorial, di mana 4 adalah banyak orang yang duduk. Maka kesimpulannya adalah rumus umum permutasi siklik adalah permutasi siklik n, sama dengan n-1 faktorial. Untuk soal di atas bisa kita masukkan permutasi siklik 4,4 sama dengan 4 kurangi 1 faktorial. Oke, dari pengerjaan kelompok 2 untuk nomor 3 dan 4, ada yang ingin ditanyakan? Sudah sama semuanya? Sudah. Ya. Jadi untuk nomor
nomor 3 sama 4 sudah benar pengerjaan dari kelompok 2. Boleh tepuk tangan teman-teman? Silakan kembali. Ujian presentasi dari kelompok kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Untuk yang lainnya udah paham ya untuk tentang permutasi ini. Jadi dari diskusi kalian tadi dan beberapa teman-teman yang presentasi, kita bisa dapat rumus-rumus dari permutasi. Oke, sekarang kita sambil recall lagi ya. Untuk permutasi n objek dari n objek yang berbeda, rumus umumnya yaitu n faktorial. Lalu yang untuk topik yang kedua, permutasi k objek dari n objek yang berbeda. Rumusnya yaitu n faktorial per n min k faktorial. Untuk topik yang ketiga, permutasi n objek dari beberapa n objek yang sama yaitu n faktorial dibagi k1 faktorial kali k2 faktorial sampai kn faktorial. Dan yang terakhir yaitu permutasi siklis. Untuk rumusnya yaitu n-1 faktorial. Nah, untuk materi hari ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Dari rumus umum permutasi siklis hanya dapat digunakan jika permasalahannya membentuk lingkaran. Iya, benar sekali. Jadi, jika dari soal atau dari masalah yang kalian terima itu berbentuk bundar, berbentuk lingkaran atau memutar, maka kita bisa menggunakan rumus permutasi siklis. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Ibu mau langsung ke kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau membantu Ibu memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Iya, silakan. Hari ini kita belajar mengenai permutasi. Permutasi ada kaitannya dengan aturan perkalian dan notasi faktorial. Permutasi yaitu menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Ada 4 topik permutasi yang kita bahas hari ini. Oke, sudah jelas sekali penjelasan dari Yesenia. Tepuk tangan dulu dong. Ada yang ingin menambahkan penjelasan Yesenia? Sudah cukup ya? Oke, untuk kelas hari ini gimana? Kan berbeda dari biasanya ya. Kita hari ini memakai kelompok, terus kita ada diskusi, lalu ada presentasi pengerjaan kalian. Nah, ada yang ingin cerita nggak? Atau ada yang ingin ada kendala nggak selama berdiskusi? Iya. Ada anak di kelompok saya ketika berdiskusi sering bercanda, Bu, jadinya kita tidak bisa fokus. Iya. Buat teman-teman yang masih bercanda selama di kelas bisa lebih fokus lagi ya. Tapi mungkin maksudnya dia biar kita tidak terlalu pusing gitu ya, mungkin maksudnya saat di kelas. Tapi akan lebih baik lagi kalau membantu ikut berdiskusi juga. Jadi yang mikir kan nggak hanya 1-2 anak aja. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, untuk pembelajaran hari ini, untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi. Ini juga ada kaitannya dengan permutasi yang kita pelajari hari ini. Silakan dipelajari di buku paket halaman 105. Ibu minta kalian membaca materinya terlebih dahulu di rumah ya. Sekedar membaca aja biar nanti ketika kelas sudah ada udah kalian paham-paham dikit lah. Oke, untuk terakhir kita sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatian dari adik-adik dan teman-teman. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Oke, mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.